Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kebetulan ada motor Yamaha Mio Karbu, ya Mio Smell, ya 2008an ya untuk Mio Sporty, Mio Soul sama saja. Ini kebetulan ya baru saja datang kemarin. Kata pemiliknya atau konsumen itu trouble, jadi motornya tuh 2 hari ini sulit hidup ya tiba-tiba itu sulit hidup di starter dari mau hidup. Jadi sampai 5 sampai 10 kali di starter tuh gak hidup. Coba. Nah, jadi sampai setiap pagi itu nggak mau hidup, harus di karbunya dikop dulu, dicuk ya ribet. Nah, nanti kita cek ya, saya curiga ya, jadi curiga sama setelan klepnya ya. Jadi motor yang tiba-tiba sulit hidup itu faktornya banyak dari setelan klep, tiba-tiba kencang sendiri ya. Jadi seperti ini bro, nih. Jadi untuk kasus-kasus motor yang sulit hidup itu faktornya banyak ya, dari busi, setelan karbunya kotor itu bisa. Tapi kalau tiba-tiba motornya normal, belum pernah macet, kok mau tiba-tiba sulit hidup, itu nggak mungkin ya kalau dari hal-hal yang sangat-sangat riskan. Nah, itu kebanyakan itu motor yang sulit hidup di pagi hari itu kebanyakan kasus itu setelan klep dan pelatuknya itu kenceng. Jadi otomatis waktu TMA ya, waktu piston berada di atas seharusnya klep menutup ya, klep menutup. Tapi di sini karena kalau nggak klep in atau klep X, itu kalau settingannya sudah mendelep ya, mendelep otomatis setelahnya berubah ya. Jadi kalau setelahnya settingannya sudah habis, itu tiba-tiba itu klepnya bisa mendelep, otomatis menyinggol pelatuknya atau templarnya ya. Jadi kalau menyinggol templar, jadi waktu TMA itu klepnya membuka seperti ini, seharusnya menutup, tapi malah gara-gara settingan klepnya habis. Nah, ini nyenggol pelatuk terus klepnya membuka ya, itu menyebabkan motor tiba-tiba sulit hidup. Dan nanti kita setel apakah nanti untuk penyetelan klepnya motor langsung hidup ya. Oke, kamera di sini. Nanti kita buka dulu ya. Jadi untuk motor-motor kasus karburator ya, kebanyakan karburator mau Vario, Beat, Mio Soul ya, itu kebanyakan kasus motornya tiba-tiba kok sulit hidup, dicuk, dikop sampai berapa kali baru mau hidup. Itu teman-teman bisa cek bagian setelan klepnya ya. Nah, nanti untuk penyetelan itu harus ditopkan dulu ya. Seharusnya nanti ini dibuka, semua dibuka, tapi ini saya mau meringkas saja videonya. Nah, ini kita topkan dulu ya, kita cek, kita topkan dulu di bagian magnet, coba di sana. Kita topkan dulu ya. Jadi kita topkan dulu, teman-teman pasti tahu ya, untuk mengetopkan sebuah TMA untuk motor Mio seperti ini ada garis titik di magnet. Maju ini ya. Nah, seperti ini. Bentar, jadi kita topkan dulu. Oke, kita paskan di garis I dan H ya, kita paskan di I. Oke, setelah itu kalau masih waktu sudah ditanda top tapi piston masih berada di bawah, kita putar lagi sampai menemukan antara klep setelan pelatunya in atau X ada yang kendor. Nah, kita putar dulu. Oke, kita topkan dulu kamera. Oke, udah top ya, udah top. Oke, belum, ini masih lagi satu kali lagi. Oke, pas, udah. Oke, kita lanjut di sana. Ini sudah top ya. Jadi teman-teman untuk pengecekan setelan pelatuknya dan klep itu harus ditopkan dulu ya. Jadi posisi top itu
sepatu piston berada di atas, jadi otomatis klep sudah menutup. Jadi untuk pelatuknya itu harus longgar ya, tidak bersentuhan dengan batang klepnya. Nah ini untuk bagian pelatuknya itu yang bawah sudah kendu ya, aman. Jadi jarak setelan itu untuk motor-motor Mio seperti ini, Mio Smile, Mio Sporty, Mio Soul, itu jarak antara pelatuk dan batang klepnya itu setelan klep untuk in 0,6, X 0,8, atau bisa yang in 0,8, yang bawah atau X 0,10 ya, terserah. Yang penting intinya klepnya itu untuk goyang kanan kiri bisa bergerak ya, dan maju mundur bisa bergerak tapi tidak terlalu longgar. Jadi tidak harus memakai fuller, bisa pakai feeling. Ini kebetulan yang bawah aman, muglak, tidak bersentuhan, masih mau goyang ya. Tapi yang ini, aduh, dekat lagi kameranya. Nah, ini untuk bagian pelatuknya yang ini kencang sekali, nggak mau goyang. Seharusnya goyang. Oke, saya coba cek. Kita coba kendorkan ya bro ya. Kita kendorkan berlawanan jarum jam. Kita nggak usah pakai fuller, dikira-kira saja. Ya ini sudah goyang ya, goyang, kelihatan ya. Goyang kita buat 0,6 atau 0,8. Jadi teman-teman bisa pakai feeling. Yang penting kanan kiri goyang, atas bawah juga goyang, tapi nggak terlalu goyang bebas. Yang penting intinya sudah agak goyang sedikit itu udah pas. Jadi dikasih sisa untuk bergerak saja, tidak harus pakai fuller. Mau pakai fuller juga nggak apa-apa. Nah seperti ini. Jadi untuk mengetopkan sebuah setelan klep itu harus ditetapkan dulu ya, dari magnet tadi. Posisikan tanda I atau H itu berada di tanda panah itu. Nah, nanti kalau sudah di tanda panah, ditopkan masih kencang semua, diputar lagi sampai ketemu I dan H lagi ya. Nanti dicari antara in atau X ada yang longgar, berarti itu sudah top. Nah ini I X-nya goyang, ininya juga sudah goyang. Jadi udah klep menutup. Nah, jadi untuk motor-motor normal itu waktu top itu harus klepnya setelan pelatuknya bergerak. Jadi klepnya menutup. Nah, kita coba ini yang di sini. Kita tutup dulu. Jadi untuk teman-teman, untuk kasus-kasus semua motor ya sebenarnya, tiba-tiba kok biasanya kok hidup lancar, starter jreng, kok sekarang ini kok nggak mau hidup. Nah itu kebanyakan kasus, bisa dicek bagian setelan klepnya. Tapi untuk busi atau karburator juga bisa dicek. Tapi kebanyakan motor-motor tiba-tiba kok nggak mau hidup itu bisa dicek setelannya ya. Tapi ditekan dulu ya, setiap motor berbeda-beda. Oke, udah kita untuk tadi setelan yang ini sudah kita kendorkan. Untuk X-nya tadi sudah kendor, aman, nggak usah di setel. Nah seperti ini ya bro. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus, oke nanti kita hidupkan langsung. Udah nggak usah kenceng-kenceng nanti, soalnya ini mau dibongkar juga, ganti piston. Kita coba apakah langsung hidup. Jadi itu langsung ya, saya hidupkan lagi. Nah ini loh bro, jadi hanya karena klepnya membuka, motor di pagi hari sulit hidup ya. Jadi kalau waktu motor pagi hari sulit hidup itu banyak faktor, dari karburator kotor, misalkan air, busi hitam, basah juga bisa. Tapi kebanyakan kalau tiba-tiba kok nggak mau hidup, itu kita bisa curiga dengan setelan pelatuknya. Nah, yang menyebabkan
klep membuka itu berarti settingan klepnya itu sudah aus atau sudah kemakan, otomatis batang klepnya semakin masuk ya bro. Jadi payungnya semakin masuk, batang klepnya semakin masuk dan menyentuh setelan tempernya, otomatis kenceng. Jadi gini bro, jadi seperti membuka seperti ini ya. Dan gembos kemana ya, gembos. Nah itu disetel lagi. Tapi kalau sudah hidup tidak langsung dipakai, aman belum, ini belum selesai tugasnya. Nah kalau ada ciri-ciri faktor seperti itu suatu saat pasti akan mendelep lagi. Nah solusinya nanti settingan klepnya bisa diservis lagi atau diganti. Jadi untuk motor-motor itu bisa dilepas di tukang bubut, diganti yang baru, jadi otomatis biar tidak mendelep lagi. Kalau dibiarin nanti suatu saat 1 minggu apa 2 minggu lagi pasti mendelep lagi. Itu solusinya nanti dibongkar mesinnya ya, ganti settingan klepnya biar nggak mendelep lagi seperti itu. Nah jadi ini motor gara-gara pagi hari sulit hidup, tiba-tiba itu ternyata hanya setelan klepnya. Nah gini, jadi sulit hidup, ini sudah langsung hidup. Udah itu aja, mungkin bermanfaat. Terima kasih. Nanti video selanjutnya kita bongkar motor ini, ganti seker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.